Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sholatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa li sidqi wa wafa amma badu. Anak-anakku, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa pula dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, selamat jumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kali ini kita memasuki materi rendah hati, hemat, dan sederhana. Marilah untuk mengawali pertemuan kita awali dulu dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Mari kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kita baca Quran surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang yang rendah hati, entah di lingkungan tempat tinggal, di sekolah maupun di tempat lain. Orang yang rendah hati bisa dirasakan dari cara dia berbicara, bersikap, dan berpendirian. Bagaimana perasaanmu ketika bertemu dengan orang yang demikian? Tentu kita merasa nyaman dan senang. Demikian juga ketika kita bisa menghiasi diri dengan perilaku mulia ini. Tentu orang-orang di sekeliling kita akan merasa nyaman berada dan bertemu dengan kita. Anak-anak, apa sih rendah hati itu? Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Sikap tawadhu ini merupakan salah satu contoh dari akhlakul yang terpuji atau akhlakul mahmudah. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada pada dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari tawadhu adalah sombong, takabur, atau angkuh. Kaitannya dengan rendah hati, Allah telah menerangkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Sebagai seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak, larangan untuk bersifat sombong ini kebalikan dari sifat rendah hati. Ini diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi langit. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah sajalah yang berhak untuk sombong. Semua makhluk termasuk manusia tidak boleh sombong atau angkuh. Adapun ciri-ciri orang yang rendah hati. 1. Tidak merasa sombong dengan apa yang dimiliki. 2. Selalu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. 3. Selalu membuat orang-orang di sekitarnya bahagia. Dan yang keempat, selalu bersyukur atas apapun yang dimiliki. Keutamaan dari sifat rendah hati. 1. Rendah hati memberikan jalan menuju surga. 2. Mencegah dari sifat bangga diri atau sombong. Yang ketiga, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang merendahkan hatinya. Yang keempat, disegani dan dihormati oleh orang lain. Dan yang kelima, hatinya selalu tenang. Itu antara lain keutamaan rendah hati. Kita memasuki hemat dan sederhana. Hemat adalah sifat yang berhati-hati, cermat, penuh perhitungan dalam membelanjakan harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain-lain. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Anak-anak, sebagaimana kita ketahui bahwasanya lawan dari sifat hemat adalah bersifat boros. Bersifat boros ini sangat-sangat dilarang oleh Allah. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang menerangkan kaitannya dengan sifat boros. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma. Dengan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh indah kan ajaran Islam? Oleh karena itu, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan sifat hemat dan sederhana. 1. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhkan diri dari perilaku boros. 3. Menjadi pribadi yang disiplin dan bersabar. 4. Melatih sikap disiplin. 5. Hidup lebih bahagia. Itu antara lain keutamaan dari sifat hemat dan sederhana. Nah, anak-anakku, agar kalian lebih memahami materi kali ini, silakan, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. 1. Jelaskan pengertian rendah hati atau tawadu. 2.
Tulislah satu ayat yang menjelaskan tentang rendah hati beserta artinya. 3. Tulislah satu ayat yang melarang kita untuk bersifat boros beserta artinya. Nah, anak-anakku, kiranya sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.